salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Malam ini malam 12 Sya'ban 1445 Hijriah. Allah perkenankan bagi kita untuk dapat hidup sampai ke bulan diangkatnya amal. Mungkin sebagian kita nggak ngapa-ngapain di bulan diangkatnya amalan. Dia seperti yang kemarin. Mungkin dia ingat, ya 19 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka dia mempersiapkan diri. Apa bentuk persiapannya? Beli sirup, beli kurma, mempersiapkan diri di bulan Ramadan dengan yang seharusnya ditinggalkan di bulan Ramadan. Kita tuh puasa. Puasa itu menempa jiwa, melatih dan menundukkan syahwat. Artinya sesuatu yang kita sukai kita tinggalkan. Bukan malah kita sibuk dengan perut kita. Ahibati fillah, bulan Sya'ban ini buat orang yang tahu bulan ini bulan Sya'ban, itu belum tentu dia mengamalkan amalan Sya'ban. Apalagi orang-orang yang taunya hanya bulan Februari. 1445 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang manusia lalai. Bayangin ya, ucapan ini disampaikan untuk generasi terbaik umat ini, untuk para sahabat Nabi. Bagaimana dengan kita? Lebih lalai lagi kita. Bahkan sebagian kita nggak tahu dengan bulan Sya'ban. Ikutin hari-hari Sya'ban ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau di bulan Sya'ban ini puasa full. Dan di hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban hampir full, kecuali dikit yang beliau nggak puasa. Artinya kita berada di bulan yang mulia, bulan diangkatnya amalan. Dilaporkan tuh amalan 1 tahun pada bulan ini, dan kesempatan kita memperbaiki. Ada kesempatan selama hayat masih di kandung badan. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Bulan Sya'ban ini bulan persiapan. Makanya para ulama mengatakan puasa Sya'ban itu lebih utama dari puasa bulan-bulan lain. Karena puasa Sya'ban ini seperti qobliyah subuh atau qobliyah zuhur. Jadi sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sunnah-sunnah lain. Jadi puasa qabla Ramadan dan puasa ba'da Ramadan itu waktu yang sangat mulia. Yang punya utang segera lunasi utangnya. Bayar nih, masih ada waktu. Masih tersisa 19 hari insya Allah.
di bulan Sya'ban ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kanal muslimun, dulu tuh orang-orang Islam terdahulu itu, idza dakhala Sya'ban akabbu 'alal masahif wa akhraju zakat amwalihim. Orang-orang Islam terdahulu itu kalau masuk bulan Sya'ban, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk baca Quran, mushafnya dibuka. Jadi ternyata mencari mushaf itu bukan di bulan Ramadan. Kan ada orang masuk Ramadan tanya sama istrinya, Quran ana mana ya, kata dia. Di mana? Wallahu a'lam. Coba cari itu lemari mana. Nih bulan Sya'ban nih waktunya nyari itu Quran. Waktunya sibuk buka itu mushaf. Wa akhraju zakat amwalim, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Sya'ban. Ya, mensegerakan bayar zakat itu baik. Walaupun wajibnya mungkin di bulan Syawal atau di bulan Ramadan, tapi engkau keluarkan di bulan Sya'ban, itu sebuah kemuliaan. Apalagi bulan ini bulan diangkatnya amalan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jazakallahu khair. Jamaah rahimakumullah. Tadi imam kita di salat maghrib, dia membaca beberapa ayat dari surat Ghafir, cerita tentang mukmin ali Fir'aun. Bagaimana seorang yang beriman dari kaumnya Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, yang dia menyembunyikan keimanannya, tapi kemudian dia mendakwahkan keimanan dia. Di mana Allah menceritakan cerita ini. Wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Yang beriman mengatakan, wahai kaumku, ikuti aku. Sini kalian, aku tunjukkan kepada kalian jalan petunjuk. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Terus terang ketika imam membaca itu, ana jadi sadar ya, Allah sering mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia yang manusia berebut untuk mendapatkan. Orang ini mengatakan, wahai kaumku, kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Sementara. Ucapan sementara ini seharusnya orang sadar. Antum tahu ketika antum berangkat ke sebuah kota, anggap berangkat ke Surabaya. Antum orang Jember, antum tinggal di Jember. Ketika lewat Surabaya ada rumah dijual, antum kira-kira mau beli? Rumah dijual tadi. Rumah dijual, aku gini Jember. Ada apa aku mau beli tadi? Aku di Surabaya sebentar. Berapa lama? Balik sebulan selesai. Oh iya, wis ngontrak ay. Ketika orang tahu dia sementara, dia berpikir aku mau ngontrak aja. Nih mahasiswa STDI, ada yang berpikir beli rumah di Gumuk Bagu. Saya mau beli rumah. Loh, kamu mau tinggal berapa lama? 4 tahun. Oh, kira-kira kata sahibnya waras apa enggak ya? Oh mungkin waras, dia buat aset. Boleh jadi. Padahal aset itu pun akan ditinggal. Dia mengingatkan kepada kaumnya tentang hakikat kehidupan dunia. Lalu dia mengatakan, wa innal akhirata hiya darul qarar. Tempat tinggal yang sebenarnya itu akhirat. Maka di dunia ini
Ketika seorang berkuasa menjadi raja di bumi ini, kira-kira berapa lama dia akan menjadi raja? Berapa lama? 100 tahun? Bukan raja kalau 5 tahun. Anggap raja seumur hidup. Raja seumur hidup. Orang tertua sekarang di muka bumi ini berapa tahun umurnya? Jemaah, orang tertua di Indonesia ini umur berapa? 115? Anggap 150 lah. Antum pernah lihat orang 150 tahun? Seperti apa kira-kira orang itu? Dan dia pun sudah kehilangan kenikmatan biasanya dari dunia ini. Sedangkan di akhirat itu dikatakan darul qarar, karena di situ antum khalidina fiha abada, selama-lamanya. Antum tetap muda, tidak akan tua. Kita lihat nih orang-orang sepuh ya, wis tuwek-tuwek, wis putih kabeh. Ndak ono. Ketika ada seorang wanita tua tanya kepada Nabi SAW, aku masuk surga enggak? Kira-kira kata Nabi SAW, ndak ada orang tua di surga. Nangis perempuan tua ini. Ndak ada memang. Semua yang masuk surga akan kembali muda. Umur berapa? 33 sana. 33 tahun. Subhanallah. Dan yang di neraka khalidina fiha abada. Lalu dia menjelaskan kepada kaumnya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat dosa, berbuat keburukan, maka dia tidak akan dikasih balasan kecuali sesuai dengan yang dia kerjakan. Yang menanam atau yang melempar pasir akan menuai apa? Badai. Antum bisa bayangin orang yang paling senang hidupnya di dunia, ketika dia dimasukkan ke neraka karena vonis dia memang masuk neraka, satu celupan semua nikmat dunia dia lupa. Tapi mungkin kita berpikir, kenapa orang kafir hidup 70 tahun di dunia tapi diazab di neraka selama-lamanya? Sesuai enggak? Sesuai. Allah berikan kepada kita segala nikmat. Dari sejak dia di perut ibundanya sampai dia lahir. Kemudian Allah tidak minta kepada dia kecuali satu: tidak melakukan kesyirikan. Allah nggak minta kepada dia untuk ngangkat batu. Allah tidak meminta kepada dia untuk mendorong gunung, untuk menguras lautan. Allah hanya minta kepada dia untuk mengatakan la ilaha illallah, ani'budullah wajtanibut taghut. Kemudian Allah berikan fasilitas, lalu dia menolak. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal soleh. Jemaah, kita beramal soleh itu capek. Antum duduk di majelis ilmu ini capek. Kadangkala kesemutan, lelah, datang dari tempat yang jauh, pulang dari majelis ilmu ini dapat apa tuh? Ada yang bagi makanan di luar, bagi amplop, maafi. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, ini syaratnya, dalam kondisi dia beriman. Karena ada orang beramal soleh tapi nggak beriman. Kita melihat ada orang-orang kafir yang dia memberikan sodakoh triliunan, dia berbagi dengan orang-orang miskin, dia membantu bahkan binatang-binatang dia bantu, dia selamatkan, dia beramal soleh. Tapi ketika dia tidak beriman, maka nggak ada balasan buat dia di akhirat. Di dunia Allah kasih balasan.
wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Kalau mau masuk surga syaratnya iman. Maka merekalah orang-orang yang yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka akan mendapatkan rizki di sana tanpa perhitungan. Ketika dia menyampaikan ini, kaumnya mendebat dia, mengajak dia untuk beriman dengan Fir'aun, untuk menyembah Fir'aun, untuk meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Apa kata dia? Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah. Wahai kaumku, gimana kalian ini? Aku menyeru kalian, aku mendakwain kalian menuju keselamatan. Wa tad'unani ilan nar. Kalian mengajakku untuk masuk neraka. Subhanallah jemaah. Itu cerita sampai akhir. Antum baca nanti ketika pulang dari sini. Bulan Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini bulannya para pembaca Al-Quran. Amr bin Qais al-Mullai, kalau masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa aqbala ala mushafi. Dia tutup tokonya, dia full baca Quran. Ketika orang mulai baca Quran nih di bulan Sya'ban, pertanyaan, Ustadz, lebih baik menghatamkan atau kita baca Quran sama artinya tapi tidak hatam? Ini pertanyaan orang yang malas baca Quran. Baru ketemu Al-Quran kapan? Ramadan. Sehingga dia punya waktu untuk menghatamkan Quran itu sebentar. Kalau dia baca sama artinya, ya udah hatam-hatam Ustaz. Tapi kalau dia sudah mulai di bulan Sya'ban, antum baca tafsirnya rakaat kedua yang dibaca oleh imam tadi, surat Al-Buruj, cerita Ashabul Ukhdud, cerita tentang 20.000 muslim yang dilemparkan ke parit api gara-gara mereka mengatakan la ilaha illallah. Jemaah, antum akan lihat bagaimana kekuasaan Allah. Antum akan memandang betapa indahnya rahmat Allah. Kemudian antum akan memandang dunia ini remeh sekali. Kita harus sering diingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan para sahabat tentang hakikat kehidupan dunia. Di pasar pun beliau lewat pasar bersama para sahabat. Kita tahu pasar itu tempatnya orang teriak-teriak aja, menawarkan barang. Wah, wah, wah. Nabi alaihi salatu wasallam lewat pasar, ada bangkai anak kambing yang cacat mati di situ. Beliau pegang kupingnya anak kambing itu sambil mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin, siapa yang mau 1 dirham? Seakan-akan beliau jualan. Itu orang-orang pada datang. Nabi ini nawarin apa Nabi ini? Ada yang mau? Ya Rasulullah, kata dia. Ada yang mau ini jadi milik dia gratis. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana asak. Ya Rasul, kalau dia hidup cacat. Orang itu nggak suka dengan binatang cacat. Kalau dia hidup dia cacat. Gimana dia sudah bangkai? Nggak ada yang mau. Satu pasar nggak ada yang mau. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, lad dunya ahwanu alaikum, ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah azza wa jalla daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Makanya kita lihat Allah berikan dunia kepada orang-orang yang nggak sholat. Allah berikan dunia kepada orang-orang kafir yang tidak pernah meletakkan keningnya kepada Allah azza wa jalla. Allah berikan harta, Allah berikan gedung yang tinggi, kekayaan yang berlimpah ruah. Bahkan kalau antum lihat orang terkaya di dunia atau di Indonesia, hampir nggak ada yang muslim. Hampir nggak ada yang muslim. Allah berikan dunia kepada Fir'aun, dan Allah jadikan Nabi Musa mengembala kambing. Hadza Nabiullah ulul azmi minar rusul.
Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah berikan kepada dia perhiasan dunia, jadi raja dengan hartanya, dengan wanita-wanitanya. Maka persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Baca Quran. Kerjaan-kerjaan yang akan menyibukkan kita di bulan Ramadan, selesaikan sekarang, supaya kita masuk Ramadan kerjaan itu udah nggak ada lagi. Kita fokus masuk surga, karena di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah berikan taufik sehingga kita bisa puasa, sholat malam, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Ahibati fillah, kita masuk ke pembahasan tentang aib-aib dalam pernikahan. Yang pernikahan itu bisa dibatalkan. Kita mau Ramadan tapi babnya bab nikah. Boleh nggak nikah di bulan Ramadan? Jamaah, boleh nggak nikah jam 12 siang di bulan Ramadan? Jamaah, boleh nggak? Boleh kan? Yang nggak boleh walimah, yang nggak boleh makan-makan di siang hari. Nikah boleh. Boleh nggak nikah 10 malam terakhir? Boleh. Nggak ada larangan. Jadi kita sudah bicara yang nggak boleh nikah itu ketika berihram. Itu nggak boleh. Ketika antum umroh berihram, sedang tawaf di Baitullah, malam 10 hari terakhir ketemu dengan calon mertua, lalu dia mengatakan, malam berkah, saya nikahkan engkau, kata dia. Afwan, nggak bisa, nggak sah nikahnya pada waktu itu. Tapi ini bicara aib. Kita semua punya aib. Ada yang aibnya nampak. Aib itu kekurangannya. Kekurangan yang ada di fisik kita. Ada kekurangan di karakter kita. Ini kekurangan yang dibahas lebih di fisik. Jadi kekurangan yang menyebabkan tujuan dari pernikahan itu tidak didapatkan. Di antara tujuan dari pernikahan itu adalah mendapatkan mut'ah, kesenangan, menyalurkan syahwat. Boleh jadi calonnya ini nggak bisa. Contohnya, aib di laki-laki itu kemaluannya nggak ada. Ada namanya majbu. Rasulullah SAW itu pernah cemburu dengan budak yang mendampingi Maria Al-Qibtiyah. Soalnya dia suka bawain air ya ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah, karena dia sama-sama dari Mesir, barengan sama Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan urusannya. Ali tanya, ya Rasulullah, aku bunuh dia atau aku lihat dulu? Kata Nabi SAW, kau lihat dulu. Nabi nggak tahu dengan kondisi. Ketahuan sama budak ini, dia keluar dari air. Dia sedang berendam mungkin ya ketika itu. Dia keluar dari air, takut ketika ngelihat Ali bawa pedangnya. Ternyata nggak ada kemaluannya, dipotong. Di masa perbudakan itu ada yang dipotong. Antum kalau lihat perang ya, bagaimana peperangan itu kadangkala membuat musuh itu jadi kalap. Kita tahu ketika perang Uhud, bagaimana hidungnya Hamzah dipotong, kupingnya dipotong, perutnya dibelah, seperti itu. Ternyata budak ini majbu, nggak ada.
dipotong tapi dia masih bisa kencing, tapi kemaluannya nggak ada. Gimana kalau seorang wanita tahu-tahu dapat suami kayak gitu? Dia punya hak untuk pisah. Ini bicara aib-aib yang seorang itu boleh dia minta pisah, batal, nggak perlu suaminya menceraikan dia. Dia minta pisah. Karena gimana ini? Atau suaminya impoten. Karena tujuan dari pernikahan itu nggak didapatkan. Perempuan ini harapannya ada yang menjaga kehormatan dirinya, dia punya syahwat. Tapi para ulama beda pendapat. Ketika orang ini orang impoten itu masih bisa diobati. Ada nggak waktu untuk berobat dia? Sebagian mengatakan 1 tahun. Kalau ternyata masih belum ada perubahan, maka sang istri boleh gugat, bukan gugat cerai, minta nikahnya dibatalkan. Baik. Jadi disebutkan aib. Yang dimaksud aib adalah dalam urusan pernikahan ini ma yunaffiru 'anil wat'i wa yaksiru thawratat tauqi wasyahwati. Disebutkan yang membuat orang jadi nggak berhasrat untuk jima. Ketika ngelihat, jadi ada yang kondisinya dengan kemaluan, penyakit di kemaluan umpamanya ya, yang menyebabkan sang suami jadi nggak ada hasrat, atau memang disebutkan kemaluannya tertutup. Ini yang berkaitan dengan aib yang seorang bisa minta pernikahannya dibatalin, atau berkaitan dengan penyakit kulit belak, atau penyakit yang lepra yang bisa menularkan. Bahkan sebagian ulama memasukkan aib. Gimana kalau pasangannya kena aib? Maka di sini disebutkan membatalkan pernikahan gara-gara aib itu diperbolehkan, baik aib yang ada di suami atau ada di istri. Jadi ada aib yang suami istri ini bisa kena dua-duanya, seperti gila. Yang kedua, penyakit belang. Yang ketiga, lepra. Ya, lepra yang bisa rontok jari-jarinya itu. Itu boleh dia mengatakan, loh, awalnya nggak tahu kalau ternyata lakinya ini ada gilanya. Gimana kalau yang gila bapaknya? Bolehkah sang istri minta dibatalkan pernikahannya karena apa? Oh, ini keturunan orang gila. Boleh nggak? Enggak. Karena yang nikah bukan bapaknya, yang nikah anaknya. Apakah bapak yang gila anaknya akan gila? Enggak, nggak seperti itu. Nah, jadi ada aib yang khusus laki-laki, disebutkan 2 oleh para ulama. Kalau yang 3 itu laki perempuan sama, bisa terkena penyakit itu. Adapun yang berkaitan dengan laki-laki disebutkan kal jubbi awi kal jabbi wal unnati. Tadi yang kemaluannya terpotong. Nah, dan impoten. Apakah kebiri itu kemaluannya dipotong? Jamaah. Anda nggak pernah tahu. Enggak. Boleh jadi kebiri itu dengan obat ya. Nggak harus ada yang dengan operasi. Ini memang dipotong. Ada yang dipotong tapi tidak full. Kalau mau menjelaskan, yang penting kalau potongannya itu astagfirullahaladzim,
dia tidak bisa memberikan kenikmatan kepada istrinya, maka itu jadi aib. Tapi kalau ketika sunat, kadang-kadang ada sunat terpotong, ada loh jemaah, tapi tidak banyak, cuma cuil. Nah itu terjadi jemaah, itu terjadi. Kadang-kadang laser ya, kan di laser kan, dokternya telepon, lasernya itu terus motong, bukan motong kulit aja mah, motong sampai kepalanya itu hilang. Itu ya salah, ya qadarullah wa masya'a fa'al ya. Jadi ada yang dipotong dari masa hidup, ada mungkin yang ketika lahir memang sudah bermasalah dengan alat vitalnya. Nah, kemudian tadi ada aib yang berada di laki-laki saja, ada aib yang di laki-laki dan perempuan, seperti yang kita sebutkan berkaitan dengan gila, penyakit belangnya, yang menyebabkan suami mungkin nggak bernafsu sama istrinya. Apa penyakit belang di bahasa Indonesia? Apakah panuan masuk? Dia ngelihat, nggak tahu ya ini. Ada panuan orang ketika lihat badan suaminya, loh, kok kayak ini wajahnya, masya Allah, ketika dibuka. Kalau dia putih mungkin nggak kelihatan jemaah, tapi kalau dia hitam jadi kelihatan. Tapi ada penyakit memang belang ya, penyakit belang yang orang itu jadi belang. Kemudian tadi gila. Adapun yang berkaitan dengan wanita, disebutkan ada yang kemaluannya tertutup ya. Ada yang ada tulang di kemaluannya, jadi cacat. Dan cacatnya itu ada di alat vitalnya, yang menyebabkan sang suami tidak bisa menyalurkan syahwatnya, atau tadi sang wanita nggak bisa menyalurkan syahwatnya. Maka aib ini memperbolehkan orang itu untuk membatalkan pernikahan. Jadi aib yang memang menghalangi dari tujuan pernikahan itu. Yang kedua, aib-aib yang kecil. Boleh nggak orang membatalkan pernikahan karena aib yang kecil? Contohnya, dia datang ke hakim mengatakan, saya kayaknya minta dipisahkan sama suami, katanya. Kenapa? Suami saya kalau tidur ngorok, saya ndak kuat. Boleh nggak? Lo kan nggak ketahuan kalau ngorok kecuali sudah nikah jemaah. Sang istri kadang-kadang lihat, acara apa kata dia. Ada yang gasnya itu jemaah kayak apa? Knalpot brong gitu. Lo ada. Dan ada seorang suami yang ana sampaikan kepada dia. Ketika kita sekamar sama dia, ana ngomong, antum ngorok lo tidurnya. Loh, masa kata dia. Istri ana nggak pernah ngomong. Oh, istri soleha itu berarti. Loh, boleh jadi suami ini nggak tahu kalau dia ngorok karena istrinya nerima dia apa adanya. Atau ketika suaminya tidur, dia taruh headset di kuping, dengarkan kajian dia daripada dengarkan ngoroknya. Loh, ada jamaah, ada. Jadi kalau untuk aib-aib yang kecil-kecil seperti ini, maka dia nggak punya hak untuk membatalkan pernikahan. Baik, kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, jadi aib-aib yang membolehkan pernikahan itu untuk dibatalkan. Sang istri punya hak khiyar, dia mau lanjut silahkan, dia minta batal juga boleh.
Tapi kalau dia merasa udah nggak apa-apa lah, dia dapetin suaminya tadi alat vitalnya nggak ada, dan sang perempuan nerima, boleh nggak pernikahannya dilanjutkan? Boleh, nggak ada masalah seperti itu. Kita bicara dia punya hak. Atau seorang wanita tadi yang punya masalah di alat vitalnya, kemudian sang suami kesian sama perempuan ini, dia tetap dengan perempuan ini karena sang suami mungkin bisa nikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sang perempuan ini tetap menjadi istrinya walaupun dia tadi ada masalah, atau mungkin dia mau berobat, bisa operasi atau macam-macam. Tapi kalau aibnya itu aib yang kecil, seperti bau badan, kan ada jemaah. Kalau kayak tadi yang ngorok, itu terjadi. Seorang wanita bukan gugat cerai ya, wanita ini dia sensitif banget. Kan ada perempuan yang nggak bisa tidur kecuali hening jemaah. Hidupnya memang dia di perumahan ya, tapi ada memang perempuan yang kalau hening nggak bisa tidur karena dia hidupnya di dekat terminal. Jadi suara truk, bis apa, dia kalau hening loh kok sepi, kok ini gitu. Malah dia nggak nyaman hidupnya. Ini yang suaminya ngorok, yang perempuannya sensitif. Ketika malam pertama jamaah mau tidur, ya sudahlah, terjadi antara suami istri, kemudian sang istri mau tidur kan, suaminya tidur duluan. Sang istri baru mau tidur, tarik suara suaminya jamaah. Sama sang istri digoyang gitu kan. Kalau digoyang kan bangun kan nggak ada suara kan. Dilihat, sabar suaminya. Berulang kali jemaah. Sampai 2 pekan nggak kuat, kata suaminya, aku ceraikan kau sudah. Jadi bukan hak khiar lagi tapi diceraikan. Kalau hak khiar kan dia berhak menggugat, artinya aku mau dibatalkan pernikahan ini. Enggak, ini suami yang menceraikan istrinya. Padahal seharusnya mereka bersabar. Ini bicara aib-aib yang kecil jamaah. Kita itu dengan berlalunya hari-hari, insya Allah terbiasa. Seorang istri yang nggak tahu kalau ternyata suaminya ini aromanya, ya Allah jamaah. Ada jamaah. Antum kadang kala sholat ya, antum kepingin mundur ya, aduh mampu tidak kuat, umpamanya gitu ya. Ada kadang-kala antum nggak mampu gitu loh. Istrinya sudah seneng, bahkan kalau suaminya pergi dicium-cium bajunya ya. Karena di sini sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Boleh jadi ada aib, mungkin maaf ya, ada daging tumbuh ya, kadang-kala yang nggak tahu di perutnya atau di apa, yang mungkin di awalnya aduh kok kayak ngono bojoku ya, kayak gitu. Tapi lama kelamaan biasa gitu. Tahu sama salah satu istrinya Utsman bin Affan, namanya Al-Furaifisa. Siapa yang tahu yang istrinya Utsman yang dia, Anda lupa nama istrinya Utsman bin Affan. Ketika dilamar sama Utsman bin Affan, Utsman mengatakan, aku ini sudah tua, aku wis botak. Dibuka sama Utsman juga kenyataannya. Apa kata calon istrinya ini? Lelaki yang paling aku sukai adalah yang botak, kata dia. Jadi orang itu kalau nerimo, ya wis alhamdulillah. Makanya kalau antum tahu loh, kok budak bojoku, karena dia setiap datang ke calon mertua ya selalu pakai topi, ahlan wa sahlan, ganteng bojoku. Pas malam pertama dibuka, gak ono rambutnya. Itu aib yang sebenarnya tidak jadi masalah gitu loh jam. Tapi ada hal-hal yang dikhawatirkan merusak keharmonisan, tolong dari awal sudah disampaikan, agar jangan sampai merasa ditipu. Dilihat giginya
full jamaah, masya Allah, lengkap. Ketika malam pertama bangun subuh, untung tidak ono, ternyata lagi dikum gitu. Loh, ada jamaah ini. Apakah dengan seperti itu dia punya hak membatalkan pernikahannya? Enggak. Ini bukan aib yang besar jamaah. Wes tidak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Insyaallah bojone tidak loro untu. Jadi ini bicara aib-aib. Tapi tadi kalau dikhawatirkan merasa dia itu ditipu, maka tolong di awal pernikahan dijelaskan. Karena tujuan pernikahan ini ya untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah, ada sakinah. Jangan sampai akhirnya sang suami merasa aku ditipu be wong wedok iki. Akhirnya dia lama kelamaan benci. Yang ada KDRT nantinya. Taib. Ada pembahasan tentang bagaimana kalau ternyata dia menikahi al-khuntha al-mushkil. Al-khuntha al-mushkil ini mahnus. Kalau biasanya orang sering nyebut mahnus itu, tapi masalah dia belum ketahuan dia laki atau perempuan. Dia punya dua alat kelamin. Belum nampak dia iki laki atau perempuan. Kalau dia dinikahi oleh seorang laki-laki, loh boleh jadi dia nikahi laki-laki, haram hukumnya. Kalau ternyata dia melamar seorang wanita, boleh jadi dia ini perempuan melamar perempuan, nggak boleh gitu. Maka untuk khunthal muskil ini dipisahkan di antara keduanya. Karena kalau orang itu kan menyembunyikan, dia menyembunyikan kalau ternyata dia punya dua alat kelamin. Tapi kalau sudah ketahuan enggak, artinya dia ini sudah kelihatan dia perempuan sudah gitu loh. Dia perempuan secara fisik, dia perempuan dan tabiatnya sudah perempuan walaupun dia punya dua alat kelamin. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Taib, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, bolehkah sang istri menceraikan suami? Loh, gak bisa. Yang bisa menceraikan itu suami. Kalau istri bisa melakukan ya cerai gugat atau gugat cerai. Dia gak bisa menjatuhkan cerai. Gak bisa seorang wanita mengatakan kepada suaminya, Mas, mulia wanas, sudah pulang sudah. Gak bisa. Tapi suami bisa mengatakan itu. Karena memiliki penyakit yang berpotensi menurun kepada anak. Ya, dia boleh gugat cerai di sini. Tapi ketahuilah ada hal-hal yang bisa diobatin. Makanya tadi para ulama memasukkan ait kepada penyakit yang wanita boleh atau laki-laki juga membatalkan pernikahan. Tapi kalau penyakit itu masih bisa diobatin ya, ada kemungkinan sembuh ya, dipertahankan. Suami yang mandul. Tadi kita bicara impoten. Suami nggak impoten, juga nggak majbub tadi, tapi dia mandul. Bolehkah istri gugat cerai? Boleh. Sebagaimana sang suami boleh menceraikan istrinya yang mandul, kalau memang dapat dipastikan suaminya yang mandul. Umpamanya seperti itu. Karena ada yang masalah di suami umpamanya. Karena perempuan ini umpamanya kepingin punya anak, kepingin punya keturunan. Tapi sekali lagi ini bukan harus ya. Boleh jadi dia menerima, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi kalau mau gugat cerai nggak apa-apa ketika memang suaminya punya penyakit yang berbahaya, yang membahayakan dia.
Insya Allah tahun ini puasa Yaumul Bid di bulan Sya'ban jatuh di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Bagaimana cara ana berpuasa sedangkan hari Ahad insya Allah ana harus safar dan dirasa berat bagi ana untuk berpuasa di hari itu. Apakah boleh ana berpuasa di hari Jumat, Sabtu dan Senin dengan niat puasa Ayyamul Bid? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya. Ketika seorang tidak bisa berpuasa di Ayyamul Bid, sejatinya semua hari bahkan puasa Ramadan pun mungkin sudah bayar fidyah umpamanya karena kondisi dia, dan dia baru meninggal umur 80 tahun, itu 15 tahun tetap ditulis dia puasa Senin Kemis. Hadza rahmatullah tabaraka wa taala. Maka di sini kita disuruh untuk segera beramal sebelum sakit, segera beramal sebelum tua. Jadi nanti amalan-amalan yang biasa kita amalkan tetap akan ditulis amalan kita, jemaah. Barakallahu fikum. Bagaimana 34 insyaallah. Setelah Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin buat para wanita. Allah mengatakan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia itu nusyuz. Nusyuz itu tidak nurut, membangkang. Dilihat, dikasih tahu, lihat kok kayaknya membangkang. Apa langkah-langkah yang harus diambil? Kata Allah, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Allah memberikan 3 tahapan. Tahapan pertama, maka berikan mau'idhah, nasihat. Dan suami kalau ngasih nasihat istri, tolong nasihatnya dibungkus dengan cinta. Kenapa? Kalau dari awal sudah marah, hati itu tertutup. Contohnya, suami mengatakan kepada istrinya, engkau kalau gini terus masuk neraka. Akhirnya nggak mau. Tapi kalau dikatakan sinilah, duduk sini, duduk di sebelahnya, dibelai rambutnya, ceritakan masa-masa yang indah kepada dia, ceritakan tentang hakikat kehidupan dunia, sampaikan engkau ingin bersama dia sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi menuju ke surga itu berat. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Ada aturan-aturan Allah yang harus kita lakukan gitu. Aku minta, seakan-akan dia memohon kepada istrinya. Jadi seperti itu memberikan nasihat. Bukan dengan teriak-teriak, apalagi marah-marah di depan anak-anak. Jangan. Setelah itu berlangsung sambil didoakan, tapi istri tetap tidak nurut. Apalagi kalau sudah meninggalkan yang wajib dan melanggar yang haram. Maka ada tahapan kedua. Apa tahapan kedua? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Ya kalau di kamar
Engkau ada ranjang lain, engkau tidur di ranjang satunya, tapi tetap di dalam kamar umpamanya. Kadangkala untuk menjaga kejiwaan anak-anak. Soalnya kalau bapaknya tidur di teras, ibunya tidur di kamar, anak-anak delok opo kok wang sewangan bapak ibuku, gitu kan. Ini untuk menjaga kejiwaan anak. Pisah ranjang. Tapi kalau nggak mungkin ya pisah ranjang. Nabi SAW itu pernah melakukan proses pendidikan buat istrinya. Beliau itu menghajar istrinya selama 1 bulan. Nggak tidur di semua rumah istri, ditinggalkan rumah. 9 istri semua ditinggal. Sallallahu alaihi wasallam, demi mendidik mereka. Kenapa perempuan ini kalau engkau kasih nasihat, engkau kasih mauidhah hasanah, lalu malam harinya engkau kumpulin lagi, apa kata sang istri? Oh, butuh aku, tidak mungkin ini meninggalkan aku. Seperti itu. Tapi ketika sang suami serius, enggak, aku ini serius. Aku rela meninggalkan kesenanganku demi engkau baik, gitu. Yang ketiga, wadribuhunna. Allah mengatakan pukul mereka. Pukulan yang tidak memecahkan, mematahkan tulang dan tidak mememarkan diri dia. Nggak boleh mukul wajah juga, kata Nabi SAW. Itu kalau memang mukul ada hasilnya. Tapi kalau mukul antum di penjara, jangan. Kan kondisinya berbeda sekarang. Ada seorang laki-laki, dia cerita. Dia ngomong, dia itu sabar. Ini dalam salah satu wawancara dia. Saya itu sabar menghadapi istri saya. Sabar. Istri anak cerewet, disuruh tidak nurut, ini tuh. Sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan tidak kuat anak pukul. Dia mukul wajah, nggak boleh sebenarnya. Wala tadribil wajah, nggak boleh mukul wajah. Dia mukul wajah. Kata dia, setelah kejadian itu, alhamdulillah nurut bojoku. Kalau di Indonesia antum dilaporkan ke polisi, KDRT, pasal berapa? Anda tidak tahu. Ada tadi, ini tidak harus dilakukan. Ya sudah, tadi nggak usah dihubungin. Sang istri tahu ketika dia nggak dihubungin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kuat antum serius. Ketika sang istri tetap kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Makanya Rasulullah SAW setelah 1 bulan meninggalkan istrinya, istri-istrinya, beliau balik lagi ke rumah istri-istrinya. Dimulai dengan rumahnya Aisyah. Dikasih pilihan, kalau engkau mencari dunia, Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 28-29, nanti dibaca. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau engkau ingin kehidupan dunia, engkau mau bersenang-senang di dunia, fata'alaina umatti'kun. Kesini kalian, aku kasih mut'ah, aku kasih harta buat kalian. Kemudian wa usarrihkunna sarahan jamila, aku ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang indah. Selamat tinggal. Nggak bisa dilanjutkan. Nabi memberikan pilihan. Maka di seorang suami kadang-kala dia harus tegas, tapi tetap dengan adab ya. Bagaimana jika mendapatkan seorang istri yang tidak lagi virgin karena onani? Iya, ini termasuk aib, bukan aib yang besar. Artinya sang suami masih bisa menyalurkan syahwatnya kepada istri. Tadi aib-aib yang besar itu adalah aib yang suami nggak bisa. Ada masalah di alat vital istri, tertutup alat vitalnya. Tapi kalau dia tidak virgin, ya dia melakukan perbuatan dosa gitu. Tapi bukan aib yang suami punya hak untuk membatalkan pernikahan dia dengan perempuan. Apalagi bukan dikarenakan berzina. Kalaupun dikarenakan berzina, sang istri ketahuan ternyata nggak perawan lagi,
Subhanallah. Allah berikan kepada wanita tanda, yang tanda itu sebagai bentuk penjagaan Allah buat para wanita. Karena perempuan itu gampang digoda oleh laki-laki hidung belang ya, yang dirayu ini itu. Allah berikan. Makanya ketika tanda itu hilang, dia jadinya nggak gadis lagi. Boleh jadi karena onani atau karena tobat. Sesungguhnya orang yang bertobat, Allah menerima tobatnya. Maka terimalah dia sebagai istrimu, dan semoga tobat dia membuat dia lebih baik daripada orang yang belum bertobat. Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman yang dimana dia tidak bersyahwat dengan perempuan, akan tetapi bersyahwat dengan laki-laki semenjak kecil. Lalu apakah Allah adil dengan orang seperti ini? Naam, ahibati fillah. Kalau bicara keadilan Tuhan, Allah itu yang punya alam semesta ini. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau dikatakan orang ini sejak kecil tidak punya syahwat kepada wanita, tahu dari mana engkau? Kalau dia sejak kecil, tahu dari mana engkau? Kalau sejak lahir dia sudah nggak punya syahwat kepada wanita, nggak tahu. Boleh jadi dalam perjalanan hidup dia ada masalah. Cuma dia ngakunya saya sejak kecil. Kenapa dia mengaku seperti itu? Untuk melegalkan perbuatan dia. Dan ada unsur menyalahkan takdir Tuhan. Enggak. Fitrah manusia itu semuanya benar. Laki suka dengan wanita, wanita suka sama laki-laki. Kalau ada yang bermasalah berarti sakit, perlu diobati. Gimana kalau antum ketemu orang sakit? Ya diobatin, bukan dipelihara itu penyakit. Jadi kalau bicara keadilan Allah, Allah itu maha adil ya. Kalau bicara keadilan Allah, orang berbuat dosa satu, Allah balas satu. Allah kalau manusia berbuat kebaikan satu, Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah memaafkan. Bayangkan orang berbuat dosa sepanjang tahun, berbuat syirik dari dia balik sampai umur 70 tahun. 70 tahun sehari dia bertobat, Allah ampuni semua dosanya. Hadza Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika antum punya teman yang mengaku dia sejak lahir bermasalah, dia sakit, antum obatin dia, ayo, enggak, antum bermasalah. Kecondongan antum kepada laki-laki itu bermasalah, karena antum harus senang sama perempuan. Boleh jadi ketika kecil ada masalah, yang jelas dia punya masalah, ya diobatin, dan bisa diobati. Sekarang kan ada usaha untuk melegalkan perbuatan itu, jemaah. Allah jemaah bingung mana ini. Nah, ana baca tapi ana belum tentu bisa jawab ya. Nanti tanyakan kepada ustadz yang lebih mengerti. Ini urusan tanah, jemaah. Dena tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi ana membeli tanah nomor 2. Setelah transaksi selesai, tanah itu dipagari oleh abi ana. Lalu datang orang mengklaim bahwa tanah nomor 2 itu adalah warisan dari bapaknya, dan terjadilah sengketa. Masalah ini sudah diajukan ke BPN dan telah melakukan mediasi, yang ternyata tanah yang seharusnya milik abi ana itu nomor 4, dan tanah yang seharusnya milik orang tersebut tanah nomor 1. Semua tanah sudah menjadi rumah kecuali tanah nomor 2 yang sampai sekarang masih sengketa. Dari penjualnya dari awal menunjukkan tanah yang dijual itu tanah yang nomor 2,
Dan setelah mengetahui bahwa tanah itu ternyata sengketa, si penjual berlepas tangan, tidak mau ikut campur karena merasa transaksinya sudah selesai. Bagaimana hukum jual beli tanahnya, Ustadz? Usut demi usut, tanah di daerah itu semuanya salah peletakannya dari awal. Iya, wallahu a'lam. Jelas kalau bicara sengketa itu harus berangkat orang-orang yang bersengketa ini ke pengadilan untuk menentukan itu tanah siapa. Kalau tanah itu ternyata memang tidak bisa dimiliki, jadi yang menjual itu menjual tanahnya orang. Tapi ana bingung gimana yang 4 itu sudah ada rumahnya gitu. Dia jual ke orang lain berarti kan? Wallahu a'lam jemaah. Ana enggak tahu. Tapi jelas kalau sengketa memang nanti berangkatnya ke pengadilan. Urusannya seperti itu. Kalau pertanyaan apakah akadnya sudah jelas, memang akadnya sudah terjadi, tapi ternyata tanah itu bukan milik si penjual. Ketika seorang menjual yang bukan miliknya, maka akadnya tidak sah. Dia menjual yang bukan dia miliki, menjual tanahnya orang. Gimana sih? Antum ada tanah dijual, yuk ana fadol, antum beli ini ya, kata dia. Siap berapa? 50 juta. Akad selesai ya, bismillah, sudah deal. Ternyata tanahnya orang, jemaah. Gimana? Apakah penyakit seperti salasul baul merupakan aib yang harus dijelaskan kepada calon pasangannya? Jika taib. Nah, salasul baul ini yang bahasa kerennya itu cercer. Tahu cercer jemaah? Keluar kencing enggak apa beser ya? Beser ya? Jadi dia keluar lagi, nggak dirasa kadangkala keluar. Apakah itu termasuk aib? Ya, bukan aib yang besar sebenarnya. Bukan aib yang besar karena dia masih bisa menyalurkan syahwatnya, dan kalau dia masih bisa itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau bicara apakah perlu dijelaskan, ya tadi kalau takut itu menimbulkan konflik nantinya, ya dijelaskan. Jika buah zakar laki-laki cuma ada 1, apakah perlu dijelaskan? Enggak. Enggak perlu, enggak harus gitu jemaah. Sekali lagi, kalau di laki-laki itu yang aib, yang perempuan punya hak untuk berpisah, itu tadi 2. Zakarnya nggak ada. Kalau masih ada alat vitalnya dan masih ada 1 apa telurnya, dia kan nggak sampai impoten kan? Enggak kan? Enggak. Berarti nggak ada masalah. Nggak harus dia jelaskan. Terus aib-aib yang dijelaskan bolehkah dibicarakan kepada calon pasangannya saja, tidak kepada calon pasangannya saja, tidak kepada mertua pasangan. Apa ini? Tidak kepada umi pasangan. Umi. Iya, coba dilihat. Umi ya, ya nggak perlu cerita sama uminya antum, nggak perlu. Apalagi kalau tadi aibnya tadi memang nggak bermasalah umpamanya dalam tujuan pernikahan itu nggak bermasalah, ya nggak perlu antum ceritakan kepada pasangan. Kalau antum mau ceritakan, ya cukup pasangannya tahu. Kalau dia menerima, ya fadol, karena antum menikahi anaknya, nggak menikahi ibunya. Apakah jika seorang wanita memiliki penyakit di payudaranya, yang satu tumbuhnya berkembang, yang satu tidak, apakah perlu dijelaskan kepada calon khotib ketika khitbah? Ya, ini sebenarnya nggak masalah, bukan aib yang besar tadi, tapi menjelaskan yang seperti ini itu menghindari konflik.
agar sang suami tidak merasa tertipu. Ketika dia melihat istrinya, takut langsung shock dia. Tapi kalau dia sudah tahu, maka dia nggak ada masalah gitu ya. Jika lelaki memiliki penyakit kedodoran, kondoran. Apa kondoran? Usus turun ke buah zakar. Hernia ya. Apakah perlu menjelaskan kepada calon istri? Tadi apakah ini berdampak kepada urusan ranjang nantinya? Kalau berdampak ya harus dijelaskan. Tapi kalau nggak berdampak nggak harus. Tapi sekali lagi, semua aib yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, jelaskan. Antum jangan takut kehilangan dia. Mati satu tumbuh seribu. Kalau memang dia umpamanya daripada nanti ribut, antum sudah keluar duit banyak ya, tahu-tahu dia merasa dibohongin sama antum, antum jelaskan. Dia mau alhamdulillah, dia nggak mau berarti jodoh antum ada di tempat lain. Izin bertanya Ustaz, sejak awal menikah suami menyampaikan kamu bukan istri yang apa jemaah? Kamu bukan istri kriteriaku. Gimana ana harus bersikap dengan suami ana Ustaz? Karena sudah 9 tahun pernikahan ana. Jemaah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan sebuah rahasia. Ketika ada seorang wanita yang ditanya sama suaminya, "Anshuduki billah, atubghidinani?" Atau dia tanya, "Atuhibbinani?" Dia tanya sama istrinya, "Aku bersumpah dengan nama Allah, engkau cinta nggak sama aku?" Kata istrinya, "Udah nggak usah ngomong kayak gitu loh, ngomong yang lain." "Enggak." Kata istrinya, "Enggak." Kalau ditanya cinta, tidak. Akhirnya laki-laki datang ke Umar bin Khattab menjelaskan istrinya itu gak cinta. Gimana aku akan melanjutkan rumah tangga dengan dia gitu loh. Karena laki-laki namanya Ibn Abi Azrah, selalu yang nikah sama dia itu gugat cerai nantinya. Karena ada konflik di rumah itu. Ternyata kerjaannya Ibn Abi Azrah itu selalu tanya sama istrinya, "Kau cinta nggak sama aku?" gitu. Istrinya selalu ngomong nggak cinta. Akhirnya dipanggil istrinya ini, "Apakah engkau yang terus terang ngomong sama suamimu kau nggak cinta sama dia?" Kata istrinya ini, "Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta dengan nama Allah. Boleh aku bohong kata dia? Boleh aku dusta? Kata Umar bin Khattab, "Ikdzibi, boleh engkau bohong. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus bagaimana orang bisa mempertahankan rumah tangganya sampai tua renta, sampai punya cucu? Bagaimana? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bermuamalah dengan pasangan hidupnya berlandaskan Islam. Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Jangan kepada pasangan hidup kita. Kepada kucing kita disuruh berbuat baik. Kepada anjing kita disuruh berbuat baik. Tuh perempuan yang masuk surga, pelacur dia jemaah. Apa yang dia lakukan? Memberikan minum kepada seekor anjing. Jadi jangan berpikir rumah tangga itu harus ada cinta. Maka sekarang antui sudah 9 tahun, alhamdulillah. Dan boleh jadi suamimu sudah berubah, tapi sang istri masih ingat 9 tahun yang lalu. Dia masih ingat. Udahlah, terima suamimu. Engkau hormati suamimu, hargai suamimu karena dia bapak dari anak-anakmu, dia adalah suamimu. Kalau bicara dia mungkin nggak cinta sama engkau, engkau bukan tipenya dia, ya tadi nggak harus ya ma. Ingat di awal yang kita bahas tadi, dunia ini sementara.
Semua kesenangan dunia berbalut kesengsaraan. Semua. Antum lihat, di dunia seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Setelah itu apa yang terjadi? Lemes. Iya. Di surga nggak ada. Nggak ada. Seperti itu di dunia. Engkau makan di dunia, enak makan. Habis gitu bingung cari toilet. Nggak ada toilet di surga Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Di situ tempat kenikmatan yang sebenarnya. Barakallahu fiik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.